Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 Elektronika 1 SMK Negeri 4 Semarang. Nama saya Raja Nasution. Di sini saya akan menjelaskan amalan-amalan sunnah yang dapat menambahkan pahala di bulan Ramadan ini. Nama saya Bayu Chandra, nomor absen 6. Saya akan membagikan tips untuk menahan lapar dan haus saat berpuasa. Saya Wildan, absen 35, akan membagikan 9 hal sepele yang dapat membatalkan puasa. Berikut video kami. Amalan-amalan sunnah yang dapat dilakukan di bulan Ramadan. Yang pertama, memperbanyak sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah yang ditunaikan pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah. Yang kedua, yaitu Qiyamul Lail atau sholat tahajud. Salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan selama bulan Ramadan adalah melaksanakan sholat malam. Rasulullah secara konsisten memperbanyak sholat malam di bulan Ramadan sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah memperbanyak membaca Al-Qur'an. Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif, lam, mim, salah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat yang disahihkan di dalam kitab Sahih Al-Jami nomor 6469. Yang keempat, mengakhirkan sahur. Diriwayatkan pula oleh Sahal bin Sa'ad bahwa ia berkata, aku bersahur bersama keluargaku, kemudian aku bergegas menuju sholat hingga aku mendapatkan sujud pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, menyegerakan dan berdoa saat berbuka puasa. Rasulullah bersabda, manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Amr bin As berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya bagi orang yang berbuka puasa, ketika ia berbuka, doanya tidak akan pernah ditolak. Lalu yang keenam, memberikan makan buka puasa. Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid al-Junahimi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberikan orang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berbuka tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Yang ketujuh, melakukan iktikaf di masjid. Hadis dari Ummu al-Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian para istri beliau beriktikaf sepeninggal beliau. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedelapan, mencari keutamaan malam Lailatul Qadar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah oleh kalian keutamaan Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Berikut adalah amalan-amalan sunnah yang dapat kalian lakukan di bulan Ramadan. Saya akan memberikan 8 tips menahan lapar dan haus saat berpuasa. Yang pertama adalah sahur. Sebelum menjalankan ibadah puasa, tentunya kita akan melaksanakan sahur untuk mendapatkan suplai energi yang cukup. Yang kedua, minum air putih yang cukup. Dengan contoh, kita dapat meminum 4 gelas air putih saat sahur. 3. Makan makanan yang kaya serat. 4. Mengurangi konsumsi kafein seperti kopi, cola soda, teh, minuman coklat, minuman berenergi, dan lain-lain yang memiliki kandungan kafein. 5. Mengonsumsi makanan yang mengandung protein. Tak hanya kaya serat, makan makanan yang mengandung protein sangat disarankan dalam menjalankan puasa agar tuntas. Dengan mengonsumsi makanan tinggi protein, mampu membuat tubuh kenyang lebih lama. Makanan yang mengandung protein bisa dari ikan, telur, kacang-kacangan, dan lain-lain. 6. Tidur yang cukup.
7. Atur aktivitas berlebihan. Perlu diperhatikan, konsumsi metabolisme tubuh saat berpuasa turun drastis. Namun, aktivitas seperti biasanya wajib dijalankan. Namun, kita harus pandai-pandai mengatur aktivitas kita agar tidak berlebihan. Dan yang ke-8, melakukan konsultasi kesehatan. Bagi yang memiliki kondisi medis tertentu seperti diabetes tapi ingin tetap menjalankan puasa, disarankan untuk melakukan konsultasi kesehatan. Berikut itu adalah merupakan beberapa tips untuk menahan lapar dan haus saat menjalankan ibadah puasa. Berikut adalah 9 hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama adalah karena gila. Orang gila secara otomatis batal puasanya karena orang yang seperti itu dianggap tidak lagi mukalaf, tidak berkewajiban puasa. Lalu ada kedua, mabuk dan pingsan. Jika terjadi karena sengaja seperti mencium sesuatu yang membuatnya mabuk atau pingsan, maka batal puasanya. Jika tidak sengaja mabuk dan pingsan, namun sampai seharian penuh juga membatalkan puasa. Kecuali kalau mabuk atau pingsan sesaat dan tidak sengaja, maka puasanya masih bisa dilanjutkan. Lalu ada haid. Haid atau menstruasi bagi perempuan merupakan salah satu penyebab batalnya puasa. Lalu ada nifas. Bagi perempuan yang baru saja melahirkan pasti akan mengeluarkan darah atau nifas. Lalu murtad. Murtad berarti melakukan sesuatu yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Misalnya tidak mengakui bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, maka menjaga keimanan dan keislaman menjadi kewajiban setiap muslim. Dan itulah beberapa hal yang dapat membatalkan puasa.